Selamat pagi, siang, sore, atau malam, atau kapanpun Panurweda menonton video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan kami akan mempresentasikan mengenai pembuatan peta curah hujan isoyet dengan plugin QGIS berdasarkan video yang telah diberikan. Berikut adalah pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini. Berikut adalah anggota kelompok kami, kelompok 5. Dan presentasi pertama akan dimulai oleh anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kadar Reza Putra dengan NIM 2213511134. Sini saya akan membahas tentang latar belakang. Peta curah hujan isoyer merupakan alat penting untuk memahami distribusi spasial curah hujan di suatu wilayah. Peta ini memvisualisasikan garis-garis yang menghubungi area dengan nilai curah hujan yang sama, sehingga bermanfaat dalam bidang hidrologi, perencanaan tata ruang, pertanian, dan mitigasi bencana seperti banjir atau kekeringan. Dalam era digital, teknologi sistem informasi geografis dalam kurung SIG seperti QGIS mempermudah proses pembuatan peta isoyer melalui fitur-fitur analisis data spasial yang canggih. Dengan menggunakan plugin QGIS seperti interpolation atau contour, data curah hujan dari titik pengamatan dapat diolah menjadi peta isoyet yang informatif. Prosesnya melibatkan interpolasi data untuk memperkirakan distribusi curah hujan di antara titik-titik pengamatan, kemudian menghasilkan garis isoyer berdasarkan nilai curah hujan tertentu. QGIS menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan akurasi tinggi dalam pembuatan peta ini sehingga menjadi pilihan utama bagi peneliti, perencanaan wilayah, dan pengambilan kebijakan untuk mendukung pengolahan sumber daya alam yang lebih baik. Next. Perkenalkan, nama saya Reza Aditya Fernanda dengan akhiran NIM 038. Di sini saya akan berbicara tentang sumber data. Pertama, itu ada sumber data curah hujan format CSV. Data curah hujan diperoleh dari stasiun cuaca atau meteorologi di Indonesia. Sumber resmi yaitu dapat mencakup pertama ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Kedua, ada dinas terkait di tingkat provinsi atau kabupaten. Data biasanya berupa file CSV yang terdiri dari latitude, longitude, nilai curah hujan dalam milimeter atau satuan. Yang kedua, ada peta wilayah format SHP. Peta wilayah yang menunjukkan batas geografis atau administratif dapat diperoleh dari pertama, basis data SEPFIL yang tersedia secara lokal atau dari proyek GIS. Format yang digunakan itu SEPFIL, file utama yang menyimpan informasi geometri. Yang ketiga ada data SHP Kabupaten Provinsi Papua Barat. Untuk mendapatkan data SEPFIL batas administrasi Kabupaten Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada sumber-sumber berikut. Pertama ada Indonesia Geospasial, yang kedua ada Lapak GIS, yang ketiga ada INA Geoportal, Badan Informasi Geospasial. Next. Baik, selanjutnya saya Ignacia Aransa dengan NIM akhiran 119 akan membahas mengenai pengunduhan data. Untuk mengunduh data, kita pertama kali itu mencari di browser tentang data BMKG online. Lalu kita pilih data online pusat database BMKG. Kemudian kita akan login atau registrasi akun. Dan selanjutnya kita akan pilih data iklim, kemudian data harian. Selanjutnya pilih UPT pada jenis stasiun dan curah hujan RR. Kemudian kita akan memilih provinsi dan kabupaten yang kita kehendaki. Selanjutnya kita akan memilih nomor atau nama stasiun dan masukkan rentang waktu yang dikehendaki. Setelah itu, kita klik proses dan unduh data XLS.
Baik, perkenalkan nama saya Mahmud Baifullah dengan NIM akhiran 95. Nah, untuk pengolahan data sendiri itu ada tiga, yaitu membersihkan data, yang mana itu menghilangkan kesalahan dan data yang kosong untuk meningkatkan keakuratan analisis. Terus yang kedua itu verifikasi kualitas dan keakuratan untuk memastikan data yang digunakan dapat digunakan dan sesuai untuk kebutuhan analisis. Tiga, konversi format data, itu mengubah data ke format yang kompatibel dengan perangkat lunak GIS agar dapat digunakan untuk analisis spesial. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Firdaus Haji Saputra dengan NIM 22135111091. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan QGIS atau yang disebut e-Sohya. Dalam menggunakan QGIS setelah pengolahan data tadi, yang pertama yakni input data SHP dan data curah hujan di aplikasi dengan menu Open File. Yang kedua, analisis interpolation dengan IDW interpolation pada menu toolbox. Yang ketiga, pemotongan layer data curah hujan untuk menyesuaikan dengan data SHP menggunakan menu raster. Yang keempat, hasil pemotongan layer tersebut diproses ke tahap simbologi dengan menu properties dan atur sesuai selera. Yang kelima, proses berikutnya merupakan kontur data untuk mempertegas layar. Keenam, labeling, memberikan keterangan nama dan keterangan lainnya pada layar data curah hujan tersebut. Dan yang ketujuh, layout, lalu ekspor. Untuk langkah-langkah tadi akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Perkenalkan, nama saya Inyoman Radi Suputra dengan NIM awalan 22 dan akhiran 108. Di sini saya akan menjelaskan proses melakukan interpolasi data. Untuk pertama, kita buka menu toolbox interpolasi, lalu uh, pilih menu processing toolbox dan cari interpolation. Selanjutnya, pengaturan interpolasi. Input point layer, data curah hujan yang diunduh sebelumnya. Selanjutnya, untuk interpolasi atribut, pilih kolom curah hujan. Untuk extensnya, pilih save file wilayah, contohnya Papua Barat. Untuk output raster size-nya sesuaikan dengan resolusi yang akan digunakan. Contohnya seperti 500 kali 500. Kemudian klik run untuk menghasilkan layer raster interpolasi. Ini adalah hasil interpolasi data. Selanjutnya, setelah interpolasi data dilakukan clipping raster. Tujuannya untuk membatasi hasil interpolasi sebelumnya sesuai dengan wilayah save file atau wilayah yang akan di clipping. Langkah-langkahnya yaitu pilih menu raster, extraction, pilih clip raster Bmax layer. Selanjutnya input layer, raster hasil interpolasi. Untuk max layer, masukkan save file wilayah kajian. Simpan hasilnya sebagai file baru. Next. Selanjutnya ada simbologi data. Untuk langkahnya, pertama, klik kanan pada layer hasil clipping dan pilih properti. Pada menu tab simbologi, pilih single band procedure color. Atur mode ke equal interval. Bagi kelas sesuai standar BMKG, contohnya seperti 0 sampai 50 mm atau 50 sampai 100 mm. Pilih warna kontras untuk membedakan kelas, lalu klik OK untuk menerapkannya. Selanjutnya, penambahan kontur. Pilih menu raster, extraction, pilih kontur. Selanjutnya, input layer raster yang sudah di clipping sebelumnya. Tentukan interval kontur, contohnya 50 mm. Simpan hasil kontur sebagai layer baru, kemudian
Tambahkan warna hitam pada kontur untuk mempertegasnya. Next. Perkenalkan, saya Soma Yudya dengan NIM 20 dengan akhiran 61. Di sini saya akan menjelaskan tentang penambahan label dan penyesuaian layout. Eh, Penambahan label dan penyesuaian layout dalam QGIS memungkinkan pengguna untuk menyajikan data spasial secara lebih informatif dan menarik. Untuk langkah-langkahnya, layer berupa shapefile atau jenis data spasial lainnya. Untuk langkah pembuatan labelnya, eh, pada gambar di sebelah kiri adalah gambar layer, dan langkah pertama, klik kanan pada layer yang ingin diberi label pada panel layer, lalu pilih Properties atau klik Labeling. Di jendela yang muncul, buka tab Label, centang Enable Label, aktifkan label untuk layer ini, dan pilih Field untuk label di bagian label yang akan diberikan kolom atau data yang menunjukkan wilayah atau lainnya. Dan untuk menambahkan tulisan, ada menu font ukuran, klik tombol teks untuk mengatur ukuran, warna, dan gaya teks labelnya. Untuk berikutnya, penempat label, klik placement untuk menentukan posisi label. Contohnya ada di atas, yang sebelah kanan. Yang berikutnya ada buffer. Jika ingin menambahkan latar belakang warna pada teks agar lebih mudah dibaca, aktifkan opsi buffer dan atur warna serta ketebalannya. Lalu klik OK untuk menyimpan pengaturan. Pada peta administrasi atau yang lainnya, label bisa digunakan untuk menampilkan nama kota, desa, atau pemberian keterangan lainnya berdasarkan kolom tertentu dan label atribut. Untuk selanjutnya, langkah terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gede Mahendra, angkatan 2022, Limakiran 106. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi peta, yang dimana visualisasi peta merupakan proses representasi dalam data bentuk peta untuk memahami, menganalisis, atau menyampaikan informasi geografis dengan cara yang mudah dipahami. Proses ini menggabungkan data spasial atau lokasi dan data atribut atau informasi tambahan untuk menunjukkan pola, hubungan, atau tren dalam konteks geografis. Komponen utama dari visualisasi peta ini ada 4. Yang pertama, base map, yang dimana base map ini untuk menemukan pola atau tren yang tidak terlihat dalam data mentah, contoh distribusi penyakit di suatu wilayah. Selanjutnya ada data spasial, selanjutnya ada data atribut, dan yang terakhir ada simbolisasi. Next. Berikut kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, ada dalam video tersebut dijelaskan cara membuat peta curah hujan ISHOYAT menggunakan QGIS dan data BMKG untuk wilayah Papua Barat. Langkah-langkah meliputi mengunduh data curah hujan dalam format CSV serta shapefile provinsi dan kabupaten. Setelah mengolah data, pengguna diminta menginterpolasi cuaca, hujan, curah hujan, dan metode IDW di QGIS. Menyesuaikan simbologi dan menambahkan kontur serta label untuk memperjelas informasi. Video ini memberikan panduan yang jelas dan mudah diikuti. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Orang udah